Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang terhormat pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo yang hadir berdasarkan dalam beliau Pak Burhanuddin, dan seperti saya sampaikan, saya kenal beliau sejak tahun 2005 saja. Ya, 2005 ketika sama-sama ada di SD Muhammadiyah 1. Saya juga pernah ngajar di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Kemudian Bapak Profesor Jamaluddin yang kami hormati selaku pimpinan terus kemudian juga ke Bapak Kiai Haji Tamami yang kami hormati, juga begitu juga Ibu PLT Kepala Kantor Pimpinan Haji. Langsung saja tidak mukadimah lain-lain, saya hanya cerita bahwa ngapunten Bu Elita sudah matur sejak tahun 2017 di haji, tapi beliau posisinya di Kanwil Pak, sebagai pimpinan di atas kami. Saya sama 2017, tapi posisi di bawah di Kemenhan Sidoarjo, sebelumnya adalah teman. Ngapunten Pak Tamami, mulai tahun berapa di urusan haji Jawa Timur? 2010. Yang paling intens ngurusi haji mulai tahun berapa? 2014. Pengalaman saya kira banyak Pak, kita alami sudah. Kemudian ngapunten panjenengan kan ada sudah berhaji, angkatan yang sudah berhaji, ngapunten tahun pinter. Tahun itu Bapak? 2009. Kalau saya 2013, Bapaknya? 2016. 2016 berangkat sekarang berangkat lagi. Betul berangkat lagi. 2006 Pak. 2006. Ya, mungkin dirasakan sangat berbeda. Ini adalah kita berapa? 2006 Pak Samsul salam ucap. Mungkin sangat berbeda di tahun dulu dengan tahun sekarang nih. Ya, tahun kemarin saja ngapunten Pak Burhan yang 2025 itu sudah terasa beda. Bedanya apa? Tahun kemarin itu pelunasan itu baru bulan puasa, puasa kan baru lunasan kemarin kan, tahun kemarin. Terus kemudian manasik itu setelah hari raya Bapak, jenengan sudah dipercepat semuanya, sehingga informasi pun lebih cepat semuanya. Cuma masalahnya dalam informasi yang cepat ini belum tentu semuanya fit atau benar. Mohon maaf ya. Kasus yang sudah saya ceritakan di antara salah satu jamaah yang datang ke saya kemarin, insya Allah tahun 2023 atau 2024, itu ada jamaah yang kasusnya seperti panjenengan. Mestinya kloter 116 muncul di HP kloter selain 116. Ya. Orang datang saya bilang sabar, tunggu saja nanti. Itu sudah berjalan, sudah kloter 1 sudah berangkat, sudah. Nah ini kloter 1 aja kan belum berangkat nih. Nah masih lama. Jadi tadi bilang Pak Burhan, tanggal 1 itu baru kami aktif. Jadi kami mohon sangat dengan saya kita bersabar, apalagi di bulan puasa. Dan kami ngecek di sistem kami di Siskohat yang biasa menjadi acuan bahwa jamaah ini berangkatnya di kloter berapa, itu biasanya di Siskohat yang lebih valid. Nah sekarang di Siskohat itu yang muncul hanya sampai kloter 68 atau 69. Kloter 71, 70 belum keluar Siskohatnya. Dan kita melihat dicek kloter 5 yang mungkin di sini ada nama Bapak siapa tadi? Itu nggak ada. 59. Kloter 5 di sini ada namanya Bapak Bu Indah sama Muhammad Ridho. Ini nggak ada di kloter siswa kami nggak ada. Mudah-mudahan itu sinyal bahwa yang benar adalah informasi awal dari Bu Eliana, jenengan di kloter tetap 116. Amin. Seperti yang pernah terjadi di tahun 2023. Dan mungkin kemarin juga Pak Burhan sudah merasakan di kloter 2025, ya, itu semula sudah terencana rapi sekali. Tidak ada di Oratarit, tapi setelah sampai di sana bukan hanya Jabal Nur yang di Oratarit, tapi seluruhnya di Oratarit.
Nggih. Bukan hanya Jabal Nur, sekali lagi jangan mengatakan hanya Jabal Nur loh, nggih. Semuanya diolah tarik. Bahkan ada pembimbing yaitu Sunan itu gak ngingoni jamaah keluar semuanya. Lucu itu teman. Sangat lucu. Oleh karena itu ya kami hanya berharap alhamdulillah tahapan sudah dilakukan oleh PDM, sudah melakukan tahapan termasuk bikin surat ini. Ini yang benar. Jadi bikin tahapan-tahapan dulu. Jangan bertindak sendiri. Kalau yang bertindak sendiri malah tadi menyalahi aturan. Jadi tahapan dilakukan dulu. Jadi kita betul-betul diuji kesabaran kita sampai saat ini. Sampai kapan? Ya tidak ada, sabar itu tidak ada batasnya Pak. Kalau ada yang bilang sabar ada batasnya itu berarti hal. Jadi ditunggu sampai nanti kita berangkat betul-betul berangkat. Ya mudah-mudahan setelah hari raya ini clear semuanya. Oke, amin ya. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti akan kembali ke kloter semula. Nah tinggal kita di kata Pak Yai Burhan tadi, doa di bulan puasa ini doa kita mustajabah. Yakin doa kita ud'uni astajib lakum, doa kita pasti dijawab oleh Allah. Kalau kita sudah yakin, belum apa-apa, tapi kita sudah dikotak-katirkan dengan berita di satu haji ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan satu haji yang saat ini, mohon maaf, yang saat ini mudah-mudahan tidak benar, mudah-mudahan itu. Nah yang benar nanti nunggu siskohar berikutnya. Kita menunggu masih siskohar, keluar tidak kloter 116. Kalau sudah keluar setelah kloter 116 dengan kejadian yang mungkin seperti halnya pengajuan ini, mungkin kami dengan Bu Eli akan bertindak untuk juga melanjutkan protes bahasanya ke Jakarta atau usulan untuk perubahan agar nanti bisa menjadi satu lagi di kloter 116. Nah, seperti yang disampaikan Bu Eli bahwa kita ikhtiar membagi kloter ini juga ngapunten mawon tidak mudah. Mungkin Pak Tamami sudah ngomong ke kita, Pak saya minta di kloter ini, tapi mungkin tidaknya itu yang sangat sulit, termasuk ngapunten yang request Rahmatul Ummah itu minta langsung 3 kloter 53, 54, 56 itu gak bisa kita turuti. Karena apa? Ya gak bisa diatur seperti itu karena kesulitan menaruh itu kesulitan. Jadi yang tidak bahasanya kok semoga tidak turut, kita tidak turut itu bukan hanya Jabal Nur, tapi Rahmatul Ummah yang terbesar pun tidak kita turuti. Sudah kita pecah menjadi bisa beberapa kloter. Tidak semuanya kumpul jadi satu sudah. Ke gelombangnya ada yang gelombang 1, ada yang gelombang 2. Nah, termasuk dan ada lagi beberapa jamaah yang juga terlempar ke wilayah kloter lain yang di situ bukan orang Sidoarjo. Seperti kloter 71, kloter 68 itu tidak kumpul dengan Sidoarjo, kumpul dengan Bali ya NTT ya. Itu kumpul dengan orang mereka malah gak enak kan. Tapi banyak nanti insya Allah kumpul dengan sesama Jawa Timur dalam arti walaupun bukan itu aja tapi Jawa Timur. Nah itu kita berharap betul bukan hanya panjenengan, kami juga berharap tidak ada yang terpisah. Karena kamu nek panjenengan terpisah dengan berbagai kloter itu juga nek kloternya ada Sidoarjo enak, tapi nek kloternya nggak ada Sidoarjo kami juga terombang-ambing, Pak. Karena apa? Kami harus ada di asrama haji setiap panjenengan ada yang berangkat. Nah bayangkan kalau misalnya kita pecah 14 Pak, tahun minggu 14 kloter 11 kloter dan di situ ada kloter yang tidak ada Sidoarjo-nya. Kan saya harus datang ke sana juga. Tahun kemarin itu sudah menjadi 17 atau 18 kloter Pak. Hampir saya tidak di rumah selama 1 bulan. Oke, bojo kula mboten kalau saya tidak saya keloni bahasanya. Jadi karena saya beliau ke sana. Ya. Jadi yang sedih itu bukan hanya panjenengan, saya juga sedih aslinya. Ya. Berita itu memang ya mohon bersabar, ditunggu sampai waktu berikutnya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 1, kalau bisa sebelum hari raya besok itu sudah ada berita bahagia. Itu lawannya bersabar dulu. Terus menunggu sampai berita itu yang dikatakan Pak Burhan tadi tanggal 1 Kanwil baru bergerak.
baru masuk efektif. Sekarang ini masih WFA. Sebenarnya kita ini tadi juga masih ada yang mestinya piket, tapi saya bilang, Bu Eni nggak usah piket. Terus kita masuk semuanya aja, biar kalau ada masalah apapun bisa kita selesaikan. Itu karena demi jamaah juga kita. Tidak ingin terjadi adalah tidak kita inginkan. Kita hanya berenam, kalau nanti itu pekerjaan kita tidak selesai, kita juga kasihan dengan Pak yang bisa tergabung dalam satu kloter yang sesuai dengan kemarin waktu pembagian kloter. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Usman. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua yang hormat, juga dengan sesama anggota KBIH Jabalur. Langsung aja Pak. Yang ingin saya tanyakan, pada saat pertemuan bimbingan manasik tingkat kecamatan 2 periode yang lalu di Hotel Astor, kami terima kabar bahwasanya Jabalur kemungkinan besar fix di kloter 116 full seperti itu. Dari situ kita sudah paham. Tapi per siang hari kemarin saya ikuti beritanya di grup, kok semacam ini, timbul tanda tanya, ini sumbernya dari mana? Saya juga meragukan kalau ini sumbernya dari Kemenhas Sidoarjo. Tetapi dari postingan yang diuraikan oleh Pak Tamami, saya sempat membuat rengrengan kasar dari 268 jamaah Kabupaten Sidoarjo yang terbagi menjadi 19 KBIHU plus 1 mandiri, kemudian terbagi dalam 11 kloter. Kemudian rata-rata jamaah itu ber-KBIHU ada yang 2, 3, 17, 20, bahkan yang terbesar sampai 912 dari RU seperti itu ya. Itu kalau memang betul, mudah-mudahan ini salah. Tapi keyakinan yang ada pada jamaah KBIHU Jabalur kemarin sepertinya kompak, itu kayak benar gitu, karena sumbernya satu haji. Tapi saya nggak tahu kalau satu haji ini tingkat kepercayaannya masih cukup diragukan. Pertanyaan saya, tadi dari uraian Bu Eliana tentang penataan ulang kloter PS KBIHU itu belum tergambar nyata. Sejatinya seperti apa? Saya meyakini plotting yang dibuat oleh Kemenhas Kabupaten Sidoarjo sudah di kloter 116 full. Mengatakan itu. Nah, berarti jamaah Jabalur yang 211 terbagi dalam 11 kloter yang disamari oleh rekan-rekan dari satu haji itu bisa ditangkap itu yang salah. Lah kalau salah ya saya pikir tidak perlu diperdebatkan, apalagi masih ada langkah di pusat yang 1 sampai tanggal 5 April akan dimatangkan kembali. Saya pikir itu supaya tidak timbul satu sangka yang tidak benar di antara kita. Ternyata itu sama dengan kita mempercayai kebenaran Sirekap, kan tidak terjawab sampai sekarang. Ya, jadi satu haji ditangkap itu berita yang salah, Pak. Saya berharap seperti itu. Jadi saya yakin Kemenhas Kabupaten Sidoarjo tidak akan mungkin lah membagi itu. Dari data aja yang jumlahnya minimum 2 sampai 3 jamaah sampai yang terbesar 335 jamaah itu semua satu kloter. Yang terbagi menjadi 3 kloter itu hanya RU 912 terbagi menjadi 374 2 kloter dan 164 1 kloter. Kan lucu, merah itu 11 itu dibagi 11 itu kan dirumusin. Ya, saya pikir itu lebih baik kita terus bahwa ini tidak salah. Kita tetap berharap bahwa Jabalur di 116. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nggak pakai kacamata, Pak. Teman Pak Jamaluddin. Saya infokan bahwa tadi pagi saya koordinasi dengan Mas Arif PDM Sidoarjo. Saya sudah WA sama Prof Muhajir
untuk menyampaikan surat itu. Saya juga sudah WA sama asprinya Prof. Majid Mas Dapat untuk bisa membantu KPIA Jabal Nur dan Kemenhad Sidoarjo. Kebetulan saya cukup dekat dengan Prof. Majid, gitu ya. Jadi karena beliaunya di penasihat bidang haji. Nah, kami hanya minta Ibu kepada Kemenhad Sidoarjo untuk selalu memberi info terupdate ke PDN Sidoarjo. Jika ini tidak dilakukan, maka nanti akan ada jalan yang berbeda. Nah, sehingga PDN Sidoarjo bisa langsung menindaklanjuti atau memberikan jawaban, saran, dan tindakan untuk membantu Kemenhad. Gitu. Pertanyaan saya, apakah keyakinan kita itu bisa dijamin kalau kita tidak punya orang yang sangat dekat di kementerian? Nah, kalau ada, mohon Kemenhad bisa menjamin dengan orang itu sebagai orang kepercayaan. Begitu. Karena sebagaimanapun juga lobby itu sangat penting dan ini menjadi jaminan yang sangat akurat karena dia tahu lebih awal daripada kita. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ini bukan isyarat yang cerdik ya. Kalau saya satu gitu ya. Nyun sewu ya. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yaya dan Pak Hamid. Sebenarnya sampai sekarang kami belum dapat keyakinan. Padahal itu rakit. Yakin itu ada dasarnya sebenarnya. Ya semua memang ada yang di atas, tapi yang kita kan ada takdir yang diusahakan dan takdir yang tidak bisa. Dan apa yang kami sampaikan, kami rasakan sekarang bahwa kami ini jadi anak tiri. Jadi anak tiri. Karena kami tinggal di gubuk-gubuk di luar KBH Rahmat Umat atau Mahfud Diwi dan sebagainya. Faktanya mereka utuh. Dan kami rasa kami ini dijaga. Maaf bahasanya dijaga. Dan yang bergara nanti kami Nyun sewu, Bapak Ibu, Bapak tata kerja kami. Dia yang nggak datang hari ini, yang giginya baru berdua di rumah, nangis. Yang duduk di kursi roda, diasuh sama pengasuhnya, nggak bisa datang, nangis. Terus kami ini yang tumbuh dewasa, ini saudara saya yang ini tumbuh dewasa, pakai bedak bepotan semua, pakai hidung kanan kiri meja semua. Coba, Nyun sewu, kami adalah anak ibu juga. Meskipun kami ini secara tahun kami lahir berdua. Ya Nyun sewu. Coba Ibu, saya sendiri sama saya sama. Ya siap. Kalau sampai ada nih suami itu dipisahkan, diceraikan. Kalau sampai belum tercerai betul, dipegang betul, kira bisa enggak? Terus kalau yang tadi bapak yang pakai kursi roda dipisahkan pendampingnya darahnya, ini sama maaf ya, namanya kan pembunuhan pelan-pelan, jujur ya. Ini pembunuhan dasar ini, anak sama orang dipisahkan. Nah, yang pertanyaan saya adalah satu aja. Kenapa ini terjadi pada Jabal Nur dan Jabal Nur? Ibu berani nggak? Saya jamin, macam yang itu yang anak pangeran itu, berani nggak? Saya tantang kalau berani Anda. Maaf, Ibu pasti anak mahkota Rahmat Umat. Saya jamin Ibu nggak berani. Sekarang ya komandannya, maaf, dikandangin, sementara dikandangin dulu pasti. Demo. Kami nggak demo, kami hanya ada. Nyun sewu, pertanyaan saya, kami butuh pastian. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebetulnya pada saat penjelasan sudah terjawab, tapi mau diperjelas lagi. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sedih saya dibilang anak tiriga. Ngapunten sedaya. Saya tidak merasa anak tiriga. Ya, tidak ada anak tiri. Jadi semua Sidoarjo adalah jemaah kami di Kemenhad Sidoarjo.
tidak ada anak tiri Bapak Ibu. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa sudah kami toto bagaimana KBIH tidak pecah kloter. Sudah kami toto seperti itu Bapak Ibu. Dan di awal juga sudah kita toto Jabar Nur full 211, saat itu masih 212. Kemudian ada yang 21 menjadi 211. Saat itu kami sampaikan full Jabar Nur di kloter 116. Sudah saya sampaikan Bapak Ibu di awal tadi ya. Terus kemudian kemudian Pak Yai Tamami ngendikan, loh Bu, kok ini dipecah ini? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, saya sama kagetnya dengan jenengan. Loh, kok bisa? Gitu loh. Kenapa? Karena pengajuan saya full Bapak Ibu, saya tidak pecah. Saya tidak pecah Bapak Ibu. Pengajuan saya full di 116 semua. Dalam hal kemudian saya dikonfirmasi oleh Pak Yai Tamami, itu yang sekarang saya perjuangkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pengajuan saya. Ngerti loh. Jadi saya tidak menganaktirikan Bapak Ibu, semuanya sama, semuanya sama. Kalau saya ditantang, Ibu aku berani tuh mencari ya Allah. Tidak ada terbersama sekali. Apakah itu RU, apakah itu Jabar Nur, apakah itu Asyomes, Ahamiro, atau yang lain untuk mencari, tidak ada Bapak Ibu. Kalau bisa semuanya, kalau bisa semuanya, saya bikin satu kloter itu 18 KBIH. Tapi kan tidak bisa. Harus pecah sekian kloter. Dan semuanya Bapak Ibu, ajuan saya tidak ada yang pecah kloter. Kecuali saya buka Sofa Marwah. Saya pecah Bapak Ibu. Sofa Marwah itu ada 5 atau 6 jamaahnya beda kloter. Tidak satu kloter dengan jamaah induknya. Saya minta maaf itu Pak, khusus saya telepon Pak Yainya Sofa Marwah, Pak saya mohon maaf, ke-6 jamaah jenengan ini saya tidak bisa mengumpulkan. Kenapa? Saya bingung, sudah tidak bisa fotonya. Yang penting satu gelombang berurutan kloternya. Kenapa? Nanti kalau kombinasi biar gampang. Kenapa? Saya nggak bisa soalnya sudah mentok Bapak Ibu, mentok. Keandaikan bisa, saya tambah seatnya pesawatnya itu, biar 6 orang itu bisa masuk, tapi nggak bisa. Justru saya di awal itu khawatir sama Marwah karena ada 6 orang yang tidak satu kloter, gitu loh. Yang lain saya sudah clear, alhamdulillah sudah satu kloter semuanya, termasuk Jabal Nur 116 itu ajuan kami. Nah, dalam hal sekarang kok infonya seperti inilah, ini yang saya perjuangkan untuk panjenengan semua karena tidak sesuai dengan ajuan saya, bukan cuma keinginan jenengan, tapi ajuan kami di Sidoarjo gitu ya. Jadi jangan dibilang Pak, Bu, saya mengatakan boten. Sedih saya, betul. Sedih saya. Tidak ada anak tiri Bapak Ibu, semuanya sama, oke? Terus saya setuju dengan panjenengan yang tadi. Husnudon semuanya kumpul di 116. Husnudon, kenapa? Husnudon panjenengan itu adalah sugesti panjenengan, itu doa panjenengan, dan insya Allah Gusti Allah itu kan apa jadi penyawani umatnya, hambanya. Jadi saya setuju husnudon, dan saya sampai saat ini Bapak Ibu husnudon bisa satu kloter semuanya. Itu, ya. Jadi yang tolong Bapak Ibu jenengan juga mulai di framing, dibentuk saya husnudon 116 semuanya agar itu menjadi doa yang kuat. Sama dengan yang tadi Pak Yai Tamami, kalau dipecah-pecah kita nggak kuat kan, maka satukan sugesti jenengan, satukan husnudon jenengan, saya husnudon 116 semuanya. Itu menjadi kekuatan kami, menjadi tambahan doa dari panjenengan semuanya. Saya husnudon sampai saat ini Bapak Ibu, saya tetap husnudon 116 utuh satu kloter, ya. Nah, insya Allah akan saya terus kawal itu Pak Yai untuk komunikasi baik dengan kami maupun dengan pusat. Dan info terupdate pasti Bapak Ibu, ketika nanti ada info terupdate pasti akan saya sampaikan. Kalau saya belum info berarti belum ada update. Oke, saya tidak mau nutup-nutupi Bapak Ibu, sekarang sudah ada zaman lagi kan. Sekarang zamannya transparansi, update apapun insya Allah akan kami sampaikan.
sampaikan baik melalui PDM maupun melalui Pak Yai Tamami. Kalau diminta penjamin, pengapunten, saya tidak punya penjamin Bapak Ibu. Tapi saya pastikan, apa yang terjadi di Panjenengan ini sudah menjadi atensi pusat. Sudah menjadi atensi pusat, juga termasuk ngapunten sudah menjadi perhatian Bapak Wakil Menteri Panjenengan semuanya. Sampun kenal Bapak Ibu sama Pak Wamen? Bersolo. Nah itu sudah sampai kepada beliau dan saya yakin ini juga menjadi atensi. Kalau sudah menjadi atensi tidak akan ada pembiaran. Pasti panjenengan akan diupayakan. Kami nyundul dari bawah, pusat nanti akan noto panjenengan semuanya. Gitu nggih. Monggo Pak Hamim. Terima kasih sekali lagi waktu yang diberikan kepada saya. Saya terima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah bantu Pak Rektor tadi, yang bantu untuk menghubungkan dengan Pak Wajir ya. Nah itu terima kasih, sangat terima kasih kamu dibantu. Memang butuh orang-orang seperti itu. Jadi sekali lagi kita memang juga ikhtiar usaha juga berdoa. Jadi tidak hanya berdoa saja tanpa usaha atau usaha saja tanpa berdoa. Jadi dua-duanya kita lakukan. Ya. Nah yang paling penting jangan suudzon tadi. Nah seperti yang saya tadi itu ngapunten ada yang suudzon kepada kita. Karena dianggap hanya Jabal Nur yang kita itu kan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Yang terjadi itu adalah kita sudah mengusulkan. Ini Pak Burhan, Pak Jamaluddin sudah kita kirimi datanya bahwa untuk kloter sekian ini KPIH A, kloter sekian KPIH B, kloter sekian KPIH C, itu sudah kita susun seperti itu, bahkan data namanya detail Pak. Di kloter 116 Jabal Nur, mohon maaf Pak Tamami mungkin datanya jangan bukan siapa saja yang di kloter yang jadi ketua rombongnya ada sampai datanya nomor berapa ada itu Bapak. Usulan kami seperti itu seperti yang diusulkan oleh Jabal Nur. Nah ternyata jenengan tadi lihat satu haji sudah percaya, berarti jenengan lebih percaya kepada satu haji daripada pimpinan panjenengan ya. Ya. Itu yang mohon dirubah. Ya, kita percaya pada pimpinan yang sudah mengusahakan. Jabal Nur sudah mengusulkan data sesuai dengan mungkin usulan panjenengan. Saya kepingin bersama dengan ini. Itu Jabal Nur sudah mengusulkan. Dari Jabal Nur diusulkan ke kami juga mengusulkan ke provinsi. Tentang nanti hasilnya bagaimana, itu sudah di luar kita. Tapi kita tetap wajib ngawal, tetap wajib berusaha. Itu yang harus dipahami, itu. Jadi kalau jenengan sudah mengatakan kita menganaktirikan Jabal Nur itu mohon maaf, salah benar. Karena apa? Sudah jelas datanya ada. Mohon nanti Pak Taman bisa pada grup itu kalau ada di antara usulan kami itu ternyata jangan sudah saya pisahkan dari kloter 5, kloter 6, kloter 7 dan sebagainya, itu baru kami salah Pak. Maka panjenengan sekali lagi menatanya kita haji itu betul-betul lillahi ta'ala dan dengan masa waktu yang sangat lama 14 tahun menunggu ini, ayo kita betul-betul berusaha untuk husnudzon kepada siapapun, bukan hanya kepada kami, siapapun. Husnudzon kepada siapapun, karena itu yang sangat dianjurkan. Suudzon itu tidak boleh. Saya bukan minta husnudzon kepada saya, siapapun. Sekali lagi tahapan ini masih awal. Ini tahapan awal, lebih cepat dari dulu. Dulu itu baru tahu itu kalau kloter 1 berangkat itu baru jenengan tahu informasi. Nah ini kloter 1 saja juga belum berangkat, jenengan sudah tahu informasinya. Maka informasinya ngapun kira-kira menurut panjenengan. Nah, kalau informasinya dipercepat seperti ini rentan salah atau pasti benar? Ya, nah, rentan salah kalau sudah tergesa-gesa itu dilarang oleh Allah. Karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Ya, tapi kita tetap ngapunten tadi. Ayo kita untuk menata ini masih ada waktu yang cukup lama, sangat lama. Saya katakan sangat lama.
karena 1 bulan lebih kita nanti itu masih ada waktunya. Berikan kami kesempatan untuk kami terus berjuang, ya, untuk menyampaikan kepada pimpinan kami di provinsi maupun tadi di Jakarta untuk bisa merubah ini. Jadi jangan sekali lagi mengambil sikap pribadi, ya, sikap pribadi yang kita kata Al-Quran, wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu. Hati kita, nafsu kita itu mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapat rahmat dari Allah, mendapat kasih sayang dari Allah. Saya yakin panjenengan semua juga kepingin kasih sayang dari Allah, karena kasih sayang dari siapapun tidak ada artinya jika kasih sayang Allah tidak ada pada diri kita. Maka kita harus berusaha untuk berkasih sayang kepada siapapun. Saya betul-betul terima kasih dengan adanya usaha seperti ini, dialog ini. Karena dengan ini kita belajar pintar bareng-bareng. Tadi saya katakan, kenapa saya tanya Bapak yang sudah berangkat? Itu pengalaman, Pak. Jangan kan belum pengalaman. Yang pengalaman itu Pak Tamami, pengalaman karena sudah lebih dari 10 tahun mengelola KPIA. Termasuk yang sudah pernah haji, pengalaman. Nah, kami di sini juga berkaca kepada pengalaman tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu terjadi seperti ini. Yang paling rusak di tahun 2023 karena memang mendadak. Itu pun yang mestinya seperti ini tadi, ada yang perbedaan kloter itu ternyata enggak pisah kloter di tahun 2023. Ya, mestinya kalau 2023 yang rusak seperti itu aja tidak bisa kloter, kenapa yang 2026 tidak bisa? Harusnya kan bisa. Di aplikasi rusak, tapi kenyataannya nanti berangkatnya bareng. Itu yang kita harapkan, gitu kan? Ya, itu yang jadi keyakinan kita yang itu. Nah, nanti akan ada info yang terupdate akan kami sampaikan. Jangan tunggu info terupdate itu, ya jangan besok Pak. Nek besok itu yang bukan mungkin lah, kan? Infonya seperti tadi yang makanya pengajuan mulai hari Kamis. Diketahui laporan Jumat, Sabtu posisi beliau baru tahu, tapi geraknya mulai Sabtu, gitu. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita tempuh. Jadi